saya Nuga Pratama dengan NIM 1901010817. Nah, di sini saya akan membahas protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup. Di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya adalah urutan asam-asam aminonya yang ditentukan oleh urutan nukleotida dari gen-gennya, dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi, khususnya yang sesuai dengan fungsinya. Sejumlah asam amino membentuk rantai lurus yang disebut polipeptida. Suatu protein terdiri dari minuman satu polipeptida panjang. Polipeptida pendek dengan ukuran dari 20-30 asam amino biasanya tidak dianggap sebagai protein, tetapi disebut molekul peptida atau oligopeptida. Masing-masing asam amino dalam protein terikat ke asam amino di dekatnya oleh ikatan peptida. Urutan asam amino dalam protein ditentukan oleh urutan gen yang disandi dalam kode genetik. Secara umum, kode genetik menghasilkan 20 asam amino standar, meskipun beberapa organisme memiliki asam amino tambahan. Tak lama setelah atau bahkan selama sintesis, residu dalam protein sering dimodifikasi secara kimiawi melalui proses modifikasi pasca translasi yang mengubah sifat fisik dan kimia, lipatan, stabilitas, aktivitas, dan fungsi protein. Beberapa protein memiliki gugus non-peptida, bukan asam amino, yang dapat disebut kofaktor dan gugus protestik. Beberapa protein juga dapat bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, dan kelompok seperti ini sering membentuk kompleks protein yang stabil. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu struktur protein. Sebagian besar protein terlibat menjadi struktur 3 dimensi yang unik. Bentuk alami suatu protein yang melipat dikenal dengan istilah konformasi asli. Meskipun banyak protein dapat melipat tanpa bantuan dan hanya melalui sifat-sifat kimiawi asam amino mereka, sejumlah protein lain memerlukan bantuan protein pendamping untuk melipat menjadi kondisi aslinya. Ahli biokimia sering merujuk pada 4 aspek berbeda dari struktur protein. Yang pertama, struktur primer merupakan kutusan atau uratan asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Yang ketiga, struktur tersier merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder dan menjadi bentuk keseluruhan satu molekul protein. Istilah struktur tersier sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah lipatan. Struktur tersier inilah yang mengontrol fungsi dasar. Yang keempat, struktur kuaterner, yaitu struktur yang dibentuk oleh beberapa molekul protein rantai polipeptida. Dalam konteks ini biasanya disebut subunit protein yang berfungsi sebagai protein kompleks. Yang terakhir, struktur Wiener, yaitu karakteristik dari permukaan protein yang mengatur interior seluler yang padat. Struktur Wiener bergantung pada interaksi molekul yang bersifat sementara tetapi penting yang terjadi di dalam sel tubuh. Kebanyakan mikroorganisme dan tumbuhan dapat melakukan biosintesis untuk menghasilkan semua 20 asam amino standar, sedangkan hewan termasuk manusia harus memperoleh beberapa asam amino dari makanan. Asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri oleh organisme tersebut disebut sebagai asam amino esensial. Enzim kunci yang mensintesis asam amino tertentu tidak dapat pada hewan, seperti aspartokinase yang mengkatalisis langkah pertama dalam sintesis lisis, metionin, dan threonine dan aspartat. Jika asam amino ada di lingkungan, mikroorganisme dapat menghemat energi dengan mengambil asam amino dari lingkungan. Kekuatan protein bisa mengakibatkan kerontokan rambut. Rambut terdiri dari 97 sampai 100% dari keratin,
hingga busung lapar, penyakit kekurangan protein yang terus-menerus menyebabkan marasmus dan berakibat kematian. Mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih itu asam amino? Nah, asam amino adalah bahan baku pembentuk protein. Saat mengonsumsi makanan yang mengandung protein, sistem pencernaan tubuh akan memecah kembali menjadi asam amino. Pecahan asam amino itulah yang akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan serangkaian fungsi. Lanjut, kita masuk di perbedaan antara asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Nah, yang pertama, asam amino non-esensial. Dari total 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Meski disebut non-esensial, bukan berarti jenis ini tidak penting. Nama tersebut diberikan karena jenis asam amino ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk memenuhi kebutuhannya dari makanan dan minuman sehari-hari. Nah, ke-11 asam amino non-esensial tersebut adalah: yang pertama, alanin; yang kedua, arginin; yang ketiga, asparagin; yang keempat, asam aspartat; yang kelima, sistein; yang keenam, asam glutamat; yang ketujuh, glutamin; yang kedelapan, glisin; yang kesembilan, prolin; yang ke-10, serin; dan yang ke-11, tirosin. Nah, lanjut yang kedua, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga kita harus mengonsumsi asupan tertentu untuk memenuhinya. Nah, 9 jenis asam amino esensial. Yang pertama itu histidin, yang kedua isoleusin, yang ketiga leusin, yang keempat lisin, yang kelima methionine, yang keenam phenylalanine, yang ketujuh treonin, yang kedelapan triptofan, yang kesembilan valin. Nah, itulah materi singkat mengenai protein dan asam amino. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.